Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Rawahul Muslim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming channel YouTube Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita sudah dapat pula menjalani puasa Ramadan pada hari yang ke-22 ini. Wujud rasa syukur kita itu bisa kita implementasikan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu asyukru bil qalbi, yaitu dengan senantiasa mengakui sepenuh hati dengan keyakinan yang mantap bahwa seluruh apa yang kita miliki ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil lisan, dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Sebagaimana yang senantiasa kita baca ketika zikir ba'da salat. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil arkan, dengan memanfaatkan segala apa yang Allah berikan, terutama tubuh yang sehat, untuk jalan ketaatan kepada Allah. Kita gunakan tubuh kita ini yang sehat yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya, salawat beruntaikan salam kita peruntukkan kepada suri tauladan kita fid dunya wal akhirah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang telah bersusah payah dan berhasil mengangkat derajat umat manusia minaz zulumati ilan nur, sehingga kita dapat merasakan keadaan seperti saat sekarang ini. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Kita berada di daerah yang menjamin rasa aman dan damai dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, baik itu mencari penghidupan maupun beribadah kepada Allah. Sementara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, di belahan bumi lain, saudara-saudara kita sesama muslim selalu diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan setiap hari, setiap saat. Karena apa? Karena Allah tidak menganugerahkan kepada mereka rasa aman. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa, pendengar channel YouTube Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang. Adapun judul dari santapan rohani Ramadan kita pada sore hari menjelang berbuka ini adalah macam-macam penyakit hati. Bertitik tolak dari ayat dan seuntaian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, di mana di situ Allah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya hati, bahwa
sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah menjelaskan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada suatu hari yang ketika itu tidak ada gunanya lagi harta dan tidak pula anak-anak, kecuali illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hatinya yang bersih. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa pendengar channel YouTube Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalik Bangkinang. Untuk yang pertama sekali, ya, kita bahas sedikit apa sebetulnya hati. Hati berasal dari bahasa Arab, yaitu kolbun, dari asal katanya yaitu kolaba, yang berarti adalah sesuatu yang berbolak-balik. Ya. Hati itu kadang-kadang memang berbolak-balik. Ada kalanya hati kita itu merasa aman, ada kalanya hati kita itu merasa gelisah, yang mempengaruhi kadang-kadang membuat kita rajin beribadah. Ada kalanya kita merasa tidak enak, kemudian mempengaruhi di dalam beribadah kita sehingga menjadi agak malas beribadah. Oleh karena itu, saking pentingnya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa ketahuilah ala wa inna fil jasadi mudghah, bahwa di dalam anggota tubuh kita ini ada segumpal daging. Segumpal daging ini yang sangat menentukan, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Apabila daging ini baik, iza solahat solahal jasad kulluhu. Apabila seonggok daging ini, segumpal daging ini baik, maka baik seluruh jasad kita, tubuh kita ini. Begitu juga baliknya. Wa izal fasadu fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini fasad, yaitu jelek, maka semuanya ikut jadi jelek. Apa itu? Yaitu ala wahyal qalb. Dialah yang dinamakan dengan hati. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa channel YouTube Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalik Bangkinang. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang membuat hati kita itu menjadi fasad, yaitu beberapa penyakit hati. Yang pertama adalah musyrik ataupun kesyirikan. Syirik, ya, secara definisi berarti menyekutukan, berserikat, ataupun dari asal kata syaraka yang di situ berarti mencampur adukkan antara keimanan dengan kekufuran, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Syirik ini merupakan penyakit hati yang paling besar. Maka syirik itu ada dua, kaum muslimin wal muslimat. Yang pertama adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil ini salah satu contohnya adalah riya. Riya itu maksudnya adalah berbuat sesuatu ataupun melakukan ibadah itu bukan ikhlas karena Allah, tetapi untuk dipuji, untuk dilihat oleh orang lain. Maka hal yang seperti ini adalah suatu kesyirikan asyirkul asghar. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam sebuah ayat tentang bahayanya riya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Famasaluhu, saya ulangi, ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memperingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan apa? Dengan menyebut-nyebut apa yang kamu berikan.
Kemudian dan jangan pula kamu melakukan riya. Seperti layaknya orang yang berbuat riya. Orang menafkahkan hartanya di jalan Allah tetapi dia riya. Ingin dipuji. Dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah memberikan pemisalan. Bagaimana si riya ini yang menjadi asyirkul asghar itu. Bahwa perilaku riya di dalam ayat ini. Kalau dalam kajian ilmu tafsir. Itu merupakan amsalul Quran. Allah memisalkan sesuatu itu dengan ungkapan yang sangat luar biasa yang mengena ke dalam hati nurani. Allah berbicara seperti apa riya itu, yaitu famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilum fatarakahu solda. Seperti layaknya ada sebuah batu licin yang ditutupi oleh debu ataupun tanah. Yang tanah itu ketika disirami oleh air, yang batu itu ketika disirami oleh air, maka tidak berbekas sedikit pun. La yaqdiru ala syai'im mimma kasabu. Dan dia tidak memperoleh satu apapun juga dari apa yang dia usahakan. Dan Allah tidak memberikan petunjuk orang-orang yang kafir. Sedangkan syirik yang kedua yaitu asyirkul akbar. Yaitu syirik besar. Syirik besar ini dapat membatalkan keimanan kita, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Dan syirik besar ini merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Luqman alaihissalam ketika dia mengajar dia anaknya. Bahwa Nabi Luqman menanamkan akidah di dalam jiwa anaknya yang terlebih dahulu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ketika wahuwa ya'izuhu, dia mengajar anaknya. Wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau mensyirikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa dan pendengar channel YouTube Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalik Bangkinang. Kemudian di dalam ayat lain, Allah juga memberikan peringatan kepada kita bahwa Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mensyirikatkannya, orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selain itu, dosa-dosa yang lainnya. Dan siapa yang mensyirikatkan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Itulah bahayanya kesyirikan yang menjadi penyakit hati yang paling besar. Sedangkan penyakit hati yang kedua adalah munafik. Munafik ini seperti layaknya sesuatu yang abu-abu, tidak jelas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Artinya sesungguhnya orang munafik itu dia hendak menipu Allah. Allah saja Allah ingin ditipu. Nauzubillah. Tetapi akhirnya Allah yang menipu mereka. Nah, bagaimana ciri-ciri dari orang munafik ini? Apabila mereka berdiri untuk salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka salat tetapi salat dengan malas-malasan. Kemudian tanda yang kedua adalah ria'an nas. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu riya. Orang munafik itu riya, ingin dipuji, ingin ditengok. Wala yazkurunallaha illa qalila. Makanya dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Dalam sejarah kita diingatkan kepada seorang yang terkenal sekali dengan sebutan sebagai orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang tokoh
Dia merupakan salah satu tokoh, salah seorang yang menjadi tokoh di kota Madinah ketika itu. Dia pemimpin Bani Khazraj. Ketika Rasulullah bersama kaum muhajirin datang ke kota Madinah, melakukan hijrah, bersatu padu, bersaudara dengan kaum Ansor, Abdullah bin Ubay bin Salul merasa kekuasaannya terganggu. Maka apa? Dia menggunakan segala cara untuk memfitnah Rasulullah. Padahal sebelumnya dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Dia sudah menyatakan keislamannya bersama Rasulullah SAW. Tetapi di belakang Rasul, dia memfitnah umat Islam, melakukan kebohongan. Bahkan ketika terjadinya perang Uhud, dia bersama dengan tentara-tentaranya itu enggan melakukan peperangan. Dia tidak ikut bersama Nabi menghadapi kaum musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, janganlah kita menjadi Abdullah bin Ubay bin Salul yang sampai di akhir ayatnya dia tetap menjadi orang yang munafik. Sedangkan yang ketiga, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah sebagaimana yang disampaikan, yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Yaitu buruk sangka ataupun suudzon, mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann, inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Ada beberapa penyakit hati yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah suudzon, yaitu kebanyakan dari prasangka. Kita berburuk sangka terhadap tetangga kita. Bahkan fenomena yang terjadi belakang ini, ada seorang ibu yang menyangka dengan berburuk sangka terhadap tetangganya, yang mengatakan hal seperti ini, padahal tidak terbukti. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kemudian mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, kita merasa diri kita ini sempurna, maka kita cari kesalahan-kesalahan orang lain. Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Kita punya mulut, ya. Kita punya anggota tubuh, orang lain punya mulut yang menceritakan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita berbuat, orang lain bisa menceritakan. Kalau kita menceritakan orang lain, kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu menggunjing. Walaupun sesuatu itu kita benar, ya, adanya, tetap saja tidak boleh kita ungkapkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ingat, kita ini menjadi orang yang dihargai, menjadi orang terhormat karena apa? Karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah aib kita itu dibukakan oleh Allah kepada saudara-saudara kita, kepada orang banyak, jangankan dengan sesama orang lain, dengan cermin pun kita malu untuk bertemu. Saking malunya, saking hinanya diri kita ini, maka Allah tutup aib kita, maka itu kita dihargai oleh orang lain, dihormati oleh orang lain. Untuk itu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pada poin yang terakhir ini saya ingin menyampaikan dari ketiga penyakit hati ini, bagaimana cara supaya penyakit hati ini jangan sampai ada di dalam hati kita masing-masing, ataupun kalau sudah ada tanda-tandanya bisa kita hilangkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa yang menjadi obat dari hati itu adalah kembali kepada Quran. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Allah jelaskan di dalam surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, pelajaran dari Tuhanmu, wa shifaa'un lima fis sudur, yaitu sebagai obat apa yang ada di dalam dada. Apa dia? Yaitu Al-Quran.
wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dia menjadi huda, dia menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka apalagi di bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan yaitu syahrul Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu kepada Rasulullah, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran kepadanya. Rasulullah menjadi nabi dan rasul yang paling mulia. Dan bulan Ramadan diturunkan kepadanya Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Maka di bulan yang mulia ini kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Senantiasa kita membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana salah satu sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya nanti di hari kiamat, Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi kita. Bagi li ashabihi, bagi orang-orang yang membacanya. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa channel YouTube Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalik Bangkinang. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, apa yang sama kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Seluruh kekurangan dan kelemahan datang dari diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.